Hari ini kita akan berkunjung ke tempat camping yang cantik, tapi kalau hujan mobil FWD saya kayaknya nyerah. Tonton sampai habis, ada 3 hal yang kami sukai dan 3 hal yang kurang kami sukai. Perjalanan kita mulai dari Cipete, lewat tol, dan ketika sampai di Sentul kita isi bensin terlebih dahulu. Hari ini kita camping di daerah Cijeruk, katanya tempatnya seru tapi aksesnya lumayan menantang. Perjalanan terus berlanjut, kita keluar tol Ciawi dan terus lanjut ke arah Sukabumi. Nah, kalian perhatikan ada plang untuk ke arah Cijeruk. Nah, ini dia, kita belok kiri, keluar gerbang tol Caringin, lurus terus, lampu merah ini kita belok kanan. Perhatikan penunjuk arah untuk ke Cijeruk, kita belok kanan di sini. Kalian lurus aja ikutin jalan ini. Nanti kita akan nyebrang jembatan besar ini, yang di bawahnya itu jalan tol. Sepanjang jalan mulai banyak tanjakan nih, tapi sejauh ini masih aman buat mobil jenis apapun. Di sini kita ambil arah Bogor Kota, belok kanan, dan terus aja ikuti jalan. Tujuan kita sudah dekat, dan ini hal pertama yang kami sukai, lokasi campingnya cukup dekat dari pintu tol, praktis banget buat short escape dari Jakarta. 10 menit lagi kita sampai di lokasi tujuan, dan kita beli makan terlebih dahulu. Ternyata kita kebablasan ya, harusnya belok kiri di sini, dan terus melanjutkan perjalanan di jalanan yang terus menanjak. Semakin dekat lokasi, jalanan mulai menyempit. Kalau sudah ketemu gapura ini, berarti campnya sudah dekat banget. Dan tibalah di hal pertama yang kurang kami sukai. Ada sekitar 50 meter, jalan rusak. Kalau cuaca hujan pakai mobil FWD, menurut saya lumayan riskan. Tapi kalau cuaca cerah seperti ini, masih cukup aman buat dilewati. Sahabat stabil. Truk di mana? Mas hati-hati ya. Nah ini ya, udah banget nih. Akhirnya kita sampai juga di Bukit Tani Camp Cijeruk. Kita istirahat sebentar, menikmati suasana, lalu mulai pasang tenda. Abang Pau dan Fahri ikut bantu dirikan tenda, jadi lebih cepat selesai. Sekitar jam 5 akhirnya tenda berdiri. Kita mulai santai menikmati suasana sore. Tapi ini hal kedua yang menurut kami agak kurang. Udara di sini ternyata tidak sedingin yang dibayangkan. Mungkin karena ketinggiannya masih sekitar 700-an mdpl. Dan hal ketiga yang mungkin sebagian orang kurang suka, karena lokasi campnya cukup dekat dengan pemukiman warga, jadi lumayan banyak orang lalu lalang. Apalagi besok pagi, di area ini banyak warga yang main baling-baling atau kolecer. Bisa jadi hiburan sih. Besok kita ASMR deh suara kolecernya seperti apa. Sekarang waktunya menikmati sore dulu, santai, ngobrol sambil menunggu malam tiba.
Nah, setelah lihat area camp lebih jauh, ini hal kedua yang kami suka di tempat ini. Camp Bukit Tani ternyata belum terlalu viral, jadi suasananya masih terasa lega dan nyaman, nggak dempet-dempetan sama tenda lain. Bahkan di area Bukit 1 ini yang kita pilih, cuma ada tenda kami saja. Rasanya lebih private, lebih tenang, dan anak-anak juga bebas main. Malam tiba dan ini hal ketiga yang kami suka, city light yang cantik, lampu kota yang bikin suasana jadi syahdu, angin pelan, tenang, dan vibes campingnya airnya dapat juga. Lightnya nggak terlalu terang ya karena ada kabut. Kabutnya lumayan tebel. Tapi ini belum terlalu rendah sih ya, paling 600 mdpl nih. Di atas sana masih ada lagi tuh. Sepertinya perkemahan juga tuh. Kita lanjut masak-masak sederhana buat makan malam, nggak harus mewah. Kadang momen paling enak itu justru cuma duduk bareng keluarga, makan hangat sambil ngobrol santai di depan tenda. Malam ini rasanya pelan dan mungkin itu yang selama ini sering kita lupa nikmati. Emang ada lagi? Saus ya? Ini dia punya 6 ini bang. Iya, kira gue nggak punya. Ambil lu. Ambil. Mau petikin lah. Yaudah. Ada makin. Nah ini view kalau kita buka pintunya yang sebelah sini. Cuma ada mobil doang di sini nih. Nah ini nih flysheet ini nih yang bikin berisik nih. Jadi mending kita lepas aja nih. Lagian gak proper juga nih masangnya. Jadi pas angin kenceng lumayan berisik. Kita lepas aja.
Ini suasana paginya di Bukit Tani Camp Cijeruk. Di situ pengurusnya dan ini tenda kita. Kita di Bukit 1 dan kosong ya. Dan cuma satu tenda doang. Kemudian di Bukit 2 ada 4 tenda. Di Bukit 3 juga ada 4 tenda juga. Nah di sini toilet dan ada kamar pengurus gitu. Wastafel buat cuci. Toiletnya bersih. Ada 2 toilet ya. Di bawah sini tempat sampah, cuma ya ini kayaknya nggak diangkut-angkut sampahnya. Masih ada area lagi sebetulnya di bawah sini nih. Dan ada toilet juga di situ ya. Menjelang subuh anginnya lumayan kenceng. Warga itu nggak terlalu jauh dari sini, tinggal turun aja. Oke, pagi ini tinggal kita ngopi-ngopi santai aja. Si ibu udah bangun. Anginnya lumayan kenceng. Nah ini tenda kita menggunakan Eiger dan Debu ya. Dan kalau kita lihat ada jendela di sini, bisa dibuka. Kalau bagian dalamnya seperti ini. Nah ini kamar 1 bisa muat 4 orang. Dan ini kamar 2-nya sama muat 4 orang juga. Di tengah ini bisa buat masak atau bersantai. Jadi pemukiman warga tuh kelihatan dari sini ya. Gak terlalu jauh nih dari pemukiman warga. Ketinggiannya mungkin sekitar 600 sampai 700 mdpl sih, gak terlalu tinggi. Udah jam 7, mataharinya masih malu-malu nih. Dan ini gunung gede juga belum kelihatan nih. Di bawah ada toiletnya juga. Ada 3 ya sama yang sana. Ini view-nya dari sebelah sini. Ada toilet juga. Dan di depan sini masih ada yang kosong juga ya nih. Udah siang, gunung gede belum kelihatan juga nih. Dari deretan tenda-tenda yang keren nih, punya kita paling culun tuh. Oke, waktunya kita pulang. Nah, sebetulnya jalanannya jeleknya di sini doang ya. Nah, ini agak bebatuan begitu.
Ke atas sih enak dicor. Ini paling berapa meter nih? 50 meteran lah paling. Batu nggak masalah, asal rapi gitu. Ini batunya udah hancur. Oh ini dibagusin sih udah mantep banget. Enak. Oke, kita udah masuk tol nih. Bentar lagi. Gerbang tol Caringin. Tiba di Jakarta. Seperti biasa disambut dengan kemacetan yang panjang. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.